Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Anggini. Saya dari Prodi Tadris IPS kelas 1B dengan NIM 120 1142 5234. Saya akan menyampaikan materi tentang landasan sosiologis pendidikan. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah, MPD. Landasan sosiologis pendidikan. Adapun materi yang akan dipelajari adalah pertama, pengertian sosiologis pendidikan. Yang kedua, perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Yang ketiga, perantara sosial yang berperan. Yang keempat, permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, ruang lingkup sosiologi pendidikan. Dan yang keenam, landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. 1. Pengertian landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Kehidupan masyarakat dan budaya. Kehidupan masyarakat dipastikan satu kesatuan dengan budaya. Budaya merupakan cara berperilaku, tradisi suatu kelompok, ide, kebiasaan, nilai-nilai, dan kebiasaan yang digunakan sebagai aturan bersama. Sosialisasi mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya yang dengan demikian memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. 3. Perantara sosial yang berperan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam bermasyarakat. Keluarga sebagai tempat orang tua untuk mengajarkan hal-hal yang penting bagi keberlangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah, serta menanamkan sikap kedisiplinan, juga memberi orientasi anak terhadap dunia. Yang kedua, teman sebaya. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, cara bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam lingkup pertemanan. Yang ketiga, sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara-cara yang relatif formal. Dan yang keempat, media massa. Beberapa ilmuwan sosial mengatakan bahwa televisi sebagai kurikulum pertama karena mempengaruhi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap pengetahuan dan pemahaman. 4. Permasalahan yang dihadapi dalam perantara sosial. Yang pertama, keluarga. Permasalahan yang mungkin dihadapi yaitu kemiskinan, keluarga single orang tua, peningkatan ibu yang bekerja, tekanan pada anak-anak, tunawisma. Yang kedua, sekolah. Permasalahan yang mungkin dihadapi yaitu aktif peran pelajar membawa resiko, akomodasi, tawar-menawar, kompromi, dan menyontek. 5. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Pertama, hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. Kedua, hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. Ketiga, hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. Dan yang keempat, pengaruh sekolah terhadap perilaku peserta didik. Oleh karena itu, sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat
mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik lokal maupun nasional. 6. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Negara melindungi warga negaranya, selaras, serasi, dan seimbang antara hak dan kewajiban. 7. Masyarakat Indonesia sebagai landasan sosiologis pendidikan nasional. Ciri utama masyarakat sebagai kesatuan hidup yaitu: pertama, ada interaksi antar warga. Kedua, pola tingkah laku warga diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan khas lainnya. Yang ketiga, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat para warganya. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang per orang, melainkan juga kualitas struktur masyarakatnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang landasan sosiologis pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.